Satreskrim berhasil mengungkap kasus pemalsuan ijazah, mengeluarkan ijazah tanpa melalui prosedur sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan adanya penangkapan dan penggerbekan mafia sindikat ijazah palsu, semakin membuka mata kita dan menambah pengetahuan kita bahwa memang masih marak jasa pembuat ijazah palsu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, tak tanggung-tanggung ternyata yang memesan ada dari kalangan-kalangan pejabat yang ingin mendapatkan sebuah validasi. Siapa yang tak kenal dengan tempat jasa pengetikan ini? Lokasinya ada di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Hampir sebagian besar mahasiswa di Jakarta atau bahkan para pegawai negeri dan swasta kerap mampir di tempat ini untuk sekedar menyelesaikan tugas. Mulai dari pengetikan skripsi hingga pengetikan dokumen. Namun pekan lalu, tempat ini digerebek aparat kepolisian daerah Metro Jaya. Sedikitnya 23 karyawan dan pemilik kios di tempat ini diinterogasi satu persatu. Tak ada kapok-kapoknya, walaupun sudah sering kali para mafia dan sindikat pemalsu ijazah digerebek dan ditangkap, tapi masih saja ada yang membuat ijazah palsu. Selain dari harganya yang sangat fantastis, barang tersebut terlihat seperti asli dan sangat sulit dibedakan dengan yang aslinya. Tak heran jika banyak peminatnya. Dan ini wawancara eksklusif dengan salah satu mantan pembuat ijazah palsu. Harganya berapa untuk pembuatan dokumen? Ijazah itu yang paling murah itu berkisar kalau untuk yang cetak ya, ijazah SD itu 2 juta. Paling mahal itu ijazah? Yang paling mahal itu ijazah S1 itu kita sampai 3,5 juta. Oke, jadi pembuatan ijazah itu dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi? Tingkat perguruan tinggi, S1. Bahan aslinya itu apa saja, Mas? Bahan aslinya itu kertas dari ini Mbak, dari lembaga pendidikan terkait. Menurut pengakuan dari mantan pembuat ijazah ini, bahan aslinya pun ternyata dari lembaga terkait dan sangat sulit sekali untuk dibedakan. 99% mirip aslinya. Kertasnya langsung dari lembaga pendidikan terkait? Ya, dan kita nggak menyetok, kita pesan itu bila mana ada orderan masuk. Karena kan kemauan customer kan beda-beda, nggak bisa semuanya sama. Kertas dari lembaga pendidikan terkait artinya ada kerjasama dengan oknum di sana atau seperti apa? Kalau untuk saya mendapatkannya kan saya dapat dari bos juga Mbak, yang dia punya link langsung ke orang lembaga tersebut ya. Asli? Ya. Sama seperti yang dicetak langsung oleh perguruan tinggi tersebut? Sama persis, kalau yang asli itu kan coba Mbak boleh punya Mbak, ijazah punya Mbak, coba Mbak kalau ada sinar UV Mbak terawang atau diterangi, pasti nanti bakal timbul warna nyala kayak biru-biru gitu, hijau ke biru-biruan warnanya. Kualitasnya sama dengan yang Mas jual? Sama, 99% nggak bisa dibedain. 99% tidak Cuma bisa satu yang dibedakan? bisa membedain, nomor induknya. Nomor induknya saja? Ya. Artinya ini kalau dimasukkan ke dalam laman resmi Kemdikti, Dikdasmen ini tidak bisa? Nggak bisa. Validasi. Penggerbekan dan penangkapan sindikat ijazah palsu bukan hanya terjadi di Jakarta saja, akan tetapi pernah juga terjadi di berbagai wilayah. Jadi semakin yakin dan membuktikan kepada kita bahwa memang benar adanya sindikat-sindikat pembuat ijazah palsu. Rektor Gadungan Marsaid Yusyar ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli ijazah ilegal dari University of Sumatra yang didirikan sejak tahun 2003. Tersangka mematok harga ijazah mulai dari 10 hingga 40 juta rupiah. Ijazah palsu diduga dipesan sejumlah pejabat pemerintah di BUMN di Sumatera Utara dan akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Polresta Medan menyatakan pelaku melanggar sistem pendidikan nasional terkait praktik ijazah palsu. Satreskrim berhasil mengungkap kasus pemalsuan ijazah di mana tersangka MY ini mengeluarkan ijazah tanpa melalui prosedur sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang bersangkutan langsung mencetak ijazah dan menjual kepada pemohon dengan harga berkisar antara 10, 15 sampai 40 juta per ijazah. Lalu apakah benar kabar yang beredar selama ini bahwa
ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka. Nah, kita bisa bandingkan dengan ijazah Jokowi. Kita lihat ya. Jing, ini malu-maluin sih, kelihatan banget KW-nya gitu. Apalagi sih yang dibela oleh UGM, ayolah. Dari tanda tangan aja kelihatan, itu yang bikin orang baru belajar malsuin tanda tangan itu. Kita lihat, bagian bawah itu diketik teman-teman, itu tahun 92 baru ada, dan itu baru. Paling di Indonesia tahun 97, 96 baru digunakan. Gua yakin sih di zaman Anies, Ganjar Pranowo kuliah di UGM, ya pasti kayak yang di atas juga teman-teman. Belum menggunakan ketikan time new romance teman-teman. Jadi gua ingin ini benar-benar dibongkar. Ayolah UGM, jangan melacurkan. Ini sangat banyak alumni UGM, keluarga UGM yang gua yakin mau jujur dan akan membongkar data-data ijazah mungkin bapaknya atau kakeknya atau keluarganya. Ayolah, kasus ini nggak bisa didiamkan teman-teman. Ini akan berulang dan ini menjadi kebiasaan. Percuma anak terdidik di Indonesia selanjutnya akan merasakan, ya ngapain kuliah, gua nanti beli ijazah aja. Dan kualitas kepemimpinan di negara kita makin hari makin rusak teman-teman. Dan saat itulah gue percaya kalau kasus ini nggak jadi masuk ke meja hijau dan Jokowi diadili seberat-beratnya, kroninya terutama Pratikno, Parcok dan yang mendukung semua kebohongan ini tidak dihukum seberat-beratnya, gue udah yakin ini akan menjadikan Indonesia bubar teman-teman. Gue lakuin ini karena gue sayang sama bangsa ini teman-teman. Ayolah, gue nggak bakalan berhenti bikin posting dukung Dr. Rismond dan siapapun yang mendukung untuk ini kasus ini terbongkar. Gue nggak akan berhenti, gue akan selalu bikin VT dan gue akan masuk ke live teman-teman di TikTok. Gue akan bersuara. Publik kembali dikejutkan oleh sebuah pengakuan yang tak terduga. Di tengah meredupnya berbagai polemik lama, tiba-tiba muncul sosok yang mengaku sebagai pembuat ijazah palsu. Dalam pernyataan terbuka yang beredar luas di berbagai platform, pelaku secara gamblang membongkar praktik yang selama ini jarang tersentuh secara terang-terangan. Bukan sekedar klaim kosong, pelaku bahkan menjelaskan secara rinci bagaimana proses pembuatan ijazah tersebut dilakukan. Ia menyebut bahwa bahan yang digunakan bukanlah bahan sembarangan. Justru sebaliknya, bahan yang dipakai diklaim identik dengan yang digunakan oleh lembaga pendidikan resmi, mulai dari jenis kertas, tekstur, hingga teknik pencetakan yang sulit dibedakan oleh mata awam. Pengakuan ini sontak memicu gelombang reaksi dari publik. Banyak yang terkejut, tidak sedikit pula yang mulai mempertanyakan kembali berbagai dokumen yang selama ini dianggap sah tanpa pernah diuji secara mendalam. Di era di mana teknologi semakin canggih, batas antara yang asli dan yang palsu seakan menjadi semakin tipis. Oke, jadi pembuatan ijazah itu dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Tingkat perguruan tinggi. Bahan aslinya itu apa saja, Mas? Bahan aslinya itu kertas dari ini, Mbak, dari lembaga pendidikan terkait. Kertasnya langsung dari lembaga pendidikan terkait. Iya, dan kita nggak menyetok, kita pesan itu bila mana ada orderan masuk. Karena kan kemauan customer kan beda-beda, nggak bisa semuanya sama. Kertas dari lembaga pendidikan terkait artinya ada kerjasama dengan oknum di sana atau seperti apa? Kalau untuk saya mendapatkannya kan saya dapat dari bos juga, Mbak, yang dia punya link langsung ke orang lembaga tersebut ya. Asli, Iya. sama seperti yang dicetak langsung oleh perguruan tinggi tersebut. Sama persis. Kalau yang asli itu kan coba Mbak boleh punya Mbak ijazah punya Mbak, coba Mbak kalau ada sinar UV Mbak terawang atau diterani pasti nanti bakal timbul warna nyala kayak biru-biru gitu, hijau ke biru-biruan warnanya. Kualitasnya sama dengan yang Mas jual? Sama, 99% nggak bisa dibedain. 99% tidak Cuma bisa satu yang dibedakan. bisa membedain, nomor induknya. Nomor NIP-nya. induknya saja. Ya. Artinya ini kalau dimasukkan ke dalam laman resmi Kemdikti, Dikdasmen ini tidak bisa Nggak bisa. validasi. Itu pasti nanti yang timbul namanya beda antara nomor NIP yang dimasukkan dan nama yang ada di ijazah aspal itu beda. Di titik inilah, perhatian publik kembali tertuju pada sejumlah isu lama yang sempat mengemuka, namun tak pernah benar-benar menemukan titik terang. Salah satunya adalah soal kejanggalan data administratif dalam dokumen pendidikan yang pernah beredar di ruang publik. Isu mengenai perbedaan nama pada nomor induk, yang ketika ditelusuri justru mengarah pada nama yang berbeda, kembali muncul. Isu mengenai tentang ijazah Jokowi dibuat
atau dicetak di pasar pramuka sejauh ini belum pernah terbukti dan belum pernah ada data yang mengatakan dan yang benar-benar valid bahwa ijazah Jokowi tersebut dicetak di pasar pramuka atau palsu. Akan tetapi, seiring dengan kabar yang beredar dan berkembang saat ini, banyak sekali penangkapan sindikat atau mafia ijazah palsu atau pembuat ijazah palsu. Dari situ, kita bisa melihat dan itulah menggambarkan memang benar adanya sindikat-sindikat pembuat ijazah palsu. Akan tetapi tentang kebenarannya mengenai tentang ijazah palsu Jokowi yang dibuat di pasar pramuka, sejauh ini sependek yang saya tahu belum pernah ada yang bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi tersebut memang dicetak di pasar pramuka. Akan tetapi jika kita melihat kronologis atau penangkapan sindikat mafia tentang pembuatan ijazah, itu memang benar adanya. Bahkan harganya pun sangat fantastis, dari jutaan rupiah hingga puluhan juta rupiah. Bahkan bahannya pun seperti asli dan didapatkan dari lembaga-lembaga terkait kertasnya yang dibuat untuk memalsukan ijazah. Selain harganya yang selangit, tapi kualitasnya memang sangat luar biasa dan sangat sulit untuk dibedakan. Bahkan 99% seperti asli. Jika memang benar adanya memang ada pembuat atau sindikat yang membuat ijazah palsu. Jika memang benar ijazah Jokowi itu palsu, tidak jauh-jauh dari itu mungkin bisa saja terjadi atau bisa jadi ijazah Jokowi juga dicetak di tempat-tempat tersebut jika memang ijazah Jokowi terbukti palsu. Karena ijazah tersebut hingga saat ini pun menjadi polemik dan menjadi pembahasan yang sangat luar biasa. Bahkan para pakar pun sangat sulit untuk membedakan ijazah Jokowi tersebut memang seperti asli. Akhir-akhir ini ijazah Jokowi katanya ada embos dan ada watermarknya. Padahal sebelum-sebelumnya kita semua tahu menurut kabar yang beredar dari kubu Roy Suryo bahwa ijazah Jokowi tidak ada watermark dan tidak ada embos. Jika memang ijazah Jokowi itu palsu akan tetapi ada embos dan watermark, tentunya ini sangat luar biasa canggihnya sindikat-sindikat pembuat ijazah palsu tersebut. Akan tetapi disclaimer terlebih dahulu bahwa ijazah Jokowi ini memang belum terbukti palsu dan belum ada lembaga yang mengatakan atau pengadilan yang memutuskan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Maka dari itu hingga saat ini opini publik hanya dibangun oleh narasi-narasi seseorang yang mungkin bisa jadi orang tersebut mungkin sakit hati terhadap Jokowi, bisa jadi. Jika memang benar adanya dan memang terbukti ijazah Jokowi palsu, itu bukan karena sakit hati, akan tetapi mereka memperjuangkan keadilan dan memperjuangkan suatu kebenaran atau mencari sebuah kebenaran. Pertanyaan-pertanyaan masyarakat dari beberapa tahun yang lalu mungkin belum terjawab hingga saat ini. Mungkin nanti akan terjawab setelah memang ada lembaga yang benar-benar mengesahkan dan membuktikan, dan lembaga yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi tersebut memang asli atau palsu, yaitu lembaga peradilan. Karena hingga saat ini ijazah Jokowi masih menjadi perbincangan masyarakat dan menjadi polemik, dan belum ada putusan yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli atau palsu. Jadi masyarakat yang mempermasalahkan ijazah Jokowi saat ini
tentunya hanya bertanya-tanya ijazah tersebut asli atau palsu. Mungkin yang menuduh ijazah Jokowi palsu itulah orang-orang yang seharusnya mencari tahu terlebih dahulu dan tidak boleh menyimpulkan, apalagi mengklaim dengan 1000% atau 100% ijazah Jokowi palsu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai.